begitu saya berikan dulu kesempatan ini untuk yang tes dulu gantian. Silakan, Bay. Iya, berarti untuk yang presentasi yang pertama hari ini kelompoknya Clifford. Clifford sudah lengkap belum kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti yang kelompok berikutnya bisakah juga sudah disiapkan belum kelompok berikutnya supaya kalau belum siap ya nanti berarti Pak masuk dulu ini. Kelompok berikutnya sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, Bay. Silakan, Bay. Baik, Pak Her. Berarti langsung saja untuk kelompoknya Clifford. Saya persilakan untuk presentasi. Sebentar ya, Pak note dulu ya ini ya. Ini kuliah MP berapa? 01 ya, Bay? 01, Pak Her. Oke, Pak beri kesempatan dulu ya untuk kamu presentasi dulu. Silakan. Pak record dulu ya, sebentar. Ya, sebentar, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak, masih untuk share ke screen-nya masih disable, Pak. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Pak sudah. Oke, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Bentar, pelan-pelan semuanya, Mas. Sebentar. Saya speed dulu ya. Ya, sudah. Ini Pak sudah. Oke, sip. Bisa saya mulai ya, Pak Her? Ya, besok mulainya. Ya, sudah bisa ini. Ya. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang, teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Project Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Anggota kelompok kami yaitu ada Clifford, ada David, Brilian, serta saya sendiri Ahmad Rizky. Lanjut. Outline-nya yang pertama ialah sejarah, kemudian pengertian, lalu lanjut tahapan, tujuan, serta fungsi. Untuk saya sendiri, sejarah yaitu secara singkat sejarah tentang manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu tahun 1800 sampai tahun 40-an, yaitu generasi pra-personalia, di mana manusia masih dilihat sebagai faktor produksinya atau bisa dianggap sebagai mesin. Pada saat ini, owner atau manajer juga dianggap sebagai pemilik serta pengelola, di mana SDM saat masa ini masih sangat terpuruk. Dilanjut pada generasi kedua yaitu tahun 45 sampai tahun 60-an. Pada masa ini manajemen personalia, manusia dianggap sebagai mesin juga, tapi sudah memiliki perasaan. Mulai muncul serikat kerja dan adanya pembagian jabatan. Kemudian pengelolaan SDM sudah lebih baik daripada masa yang sebelumnya. Masuk di generasi ketiga yaitu tahun 65 sampai tahun 70-an.
Pada masa ini, manusia sudah dikenalkan pada sistem manajemen sumber daya manusia dan juga motivasi serta perilaku kerja menjadi isu yang sangat penting. Kemudian masuk generasi keempat, yaitu tahun 75 sampai tahun 99. Pada masa ini mulai digunakan strategi untuk memanajemen manusia. Kemudian untuk perkembangan perusahaan sendiri itu berdasarkan dari daya saing manusianya dan juga manusia sudah dianggap sebagai aset dari perusahaan. Kemudian masuk generasi kelima, yaitu tahun 2000 sampai sekarang ini. Sudah masuk ke dalam sistem brainware management atau manajemen sistem otak, di mana manajemen ini merupakan bentuk aplikasi neuroscience di bidang manajemen pada umumnya serta sumber daya manusia pada khususnya, yang mempelajari bagaimana otak serta pikiran berperan penting dalam mengubah sumber daya kecerdasan manusia menjadi sumber daya dari organisasi atau perusahaan. Lanjut. Kemudian saya lanjutkan yaitu tentang pengertian. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Kami mengambil dari dua sumber, yaitu yang pertama dari Michael Armstrong. Beliau seorang penulis yang pernah membuat buku berjudul Strategic Human Resource Management. Nah, menurut Michael Armstrong, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berlandaskan pada 4 prinsip dasar. Prinsip yang pertama, untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi, perusahaan harus dijadikan sebagai harta yang paling penting. Perusahaan harus dijadikan sebagai aset yang paling utama agar fokus utama pada setiap tujuan organisasi ataupun perusahaan, yaitu pada perusahaan itu sendiri. Selain itu, kunci keberhasilan dari sebuah organisasi yaitu adanya manajemen yang baik, sehingga semua dapat terkontrol dan diatur dengan baik. Kemudian, yang kedua, keberhasilan hanya dapat dicapai jika setiap kebijakan, peraturan, dan prosedur yang dibuat untuk sumber daya manusia dalam organisasi saling berkaitan atau saling berhubungan satu dengan yang lain, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga tidak ada namanya miskomunikasi karena semua saling terhubung dan semua saling memberikan dampak pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu nilai budaya dan suasana dalam organisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian terbaik organisasi. Nah, budaya perusahaan sendiri atau disebut corporate culture adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri dari perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Sehingga budaya dalam perusahaan berpengaruh besar bagi perusahaan dalam penyelesaian setiap masalah dan perkara. Kemudian yang dimaksud dalam suasana yaitu suasana yang konduktif dan nyaman membuat para pekerja di suatu perusahaan atau organisasi akan memberikan dampak positif pada suasana hatinya dan pikirannya, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, karena suasana pekerjaan berpengaruh pada cara penyelesaian suatu masalah dan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, prinsip yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia harus berhubungan, harus berintegrasi dan bekerja sama dengan setiap anggota yang ada dalam organisasi untuk tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tidak ada yang memiliki tujuan khusus dan tidak ada yang tujuan tersendiri dalam organisasi. Semua harus bekerja sama, semua harus punya tujuan yang sama, dan semua harus punya satu tujuan yang sama. Nah, kemudian yang kedua dari pengertian dari Bolander dan Snell. Nah, yang pertama dari George Bolander, yaitu seorang profesor dari Arizona State University, dan Scott Snell, seorang profesor juga dari University of Virginia. Nah, menurut Bolander dan Snell,
konsep tentang manajemen sumber daya manusia atau disebut MSDM, yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan, dan memberikan imbalan kepada mereka atas usaha mereka dalam bekerja. Sehingga pengertian dari MSDM atau sumber daya manusia ini tidak hanya membahas tentang SDM saja, tetapi juga mencakup hubungan timbal balik yang diberikan oleh suatu instansi atau suatu perusahaan, di mana SDM memberikan sesuatu kepada perusahaan, begitu juga perusahaan juga memberikan sesuatu atau timbal balik kepada para pekerja di perusahaan atau di instansi tersebut. Lalu bagian tahapan. Untuk tahapan pada manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi dan mendokumentasi perencanaan seorang dalam proyek. Jadi yang maksud saya adalah di mana tanggung jawabnya dan bagaimana relasi pelaporan orang tersebut dengan orang-orang lain di dalam proyek. Lalu berikutnya adalah akuisisi tim proyek, usaha untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Lalu yang ketiga adalah membangun tim proyek, meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim proyek, baik secara individual maupun secara kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Next. Lalu yang terakhir adalah mengelola tim proyek, memantau kinerja tim proyek dengan memberikan masukan atau motivasi. Jadi bisa masukan atau motivasi itu bisa berupa solusi ataupun sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Next. Lalu ada tujuan manajemen sumber daya. Menurut Serdawati, tujuan manajemen sumber manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tujuan organisasional, yang kedua adalah tujuan fungsional, yang ketiga adalah tujuan sosial, yang terakhir adalah tujuan personal. Untuk tujuan organisasional ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Jadi dimaksud di sini adalah walaupun suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk para manajer, namun para manajer juga harus tetap bertanggung jawab terhadap karyawan. Lalu yang kedua adalah tujuan fungsional. Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dimaksud di sini adalah sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia itu memiliki kriteria yang lebih rendah dari kriteria yang dibutuhkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah tujuan sosial. Ditujukan untuk seorang etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Jadi tujuan sosial itu seperti humas atau hubungan masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan di masyarakat harus memiliki norma dan etika yang baik agar tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir adalah tujuan personal. Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individu terhadap organisasi. Jadi yang dimaksud dari tujuan personalnya adalah kita sebagai manajer sumber daya manusia membantu para karyawan untuk mencapai tujuan, di mana tujuan itu memberi kontribusi pada organisasi atau perusahaan. Next. Ya, melanjutkan presentasi dari Clifford, fungsi-fungsi dari Project Human Resource Management menurut seorang ahli Edi Sutrisno pada tahun 2012 David, ya. Itu tolong mic-nya dikit, itu suaranya agak gemuruh ya, David. Maaf, David. Waduh, sebentar Pak. Dan pelan-pelan ya, pelan-pelan ya.
Kamu produk semuanya seperti naik kereta api ini. Pelan-pelan. Jak. Iya. Suaranya gaduh, gemuruh suara. Oh, iya. Nama David. Sudah kedengaran ya, Pak? Nah, ini lebih baik, David. Kok Michael, sorry. Iya. Oke. Sorry, Fit. Dikurangi Fit volumenya, Fit. Dikurangi lagi volumenya. Volumenya kurang dikit. Agak apa tempat saya kali ya. Oh ya, sorry. Volume saya 75 masalahnya. Salah. Ya oke, David, silakan David. Oke. Melanjutkan dari presentasi Clifford, fungsi-fungsi dari manajemen dari bagaimana resource management menurut seorang ahli Edi Sutrisno pada tahun 2012 mendefinisikan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Next. Perencanaan itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Dan tujuan pengorganisasian kegiatan untuk mengatur pegawai dan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Next. Pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar bekerja sama efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pengadaan merupakan proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengendalian merupakan kegiatan yang mengendalikan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Next. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada. Next. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi mental dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Next. Kedisiplinan dan pembinaan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Karena adanya kedisiplinan, maka sulit untuk mewujudkan tujuan yang maksimal. Terakhir, pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu organisasi. Oke, next. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan ditarik kesimpulan bahwa fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan dan mengelola sumber daya manusia secara tepat untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan secara efektif guna mencapai tujuan yang telah dibuat, serta dapat dikembangkan dan dipelihara agar fungsi organisasi dapat berjalan seimbang dan efisien. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Pak Her. Silakan. Sebulan itu nggak pernah ditarik. Oh iya, Pak. Tapi disimpulkan. Ya. Oh, iya. Jadi nanti kalau Pak Her tanya, terus nanti yang lain enggak bagian. Udah yang lain dulu aja, nanti Pak Her yang tanya berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
Jika tidak ada, ini jika tidak ada itu ada dua kemungkinan. Ya. Ini semua hadir tapi terus tinggal pergi gitu ya. Itu bisa jadi kan? Iya. Meskipun Pak itu kan sampaikan ya nggak apa-apa lah, kamera bisa dimatikan, tapi berarti itu juga terus tinggal pergi begitu ya. Jadi saling menghargai, jadi tidak ngomong dengan barang mati ini gitu kan, dihargai lah gitu. Coba Pak yang tanya nih ya. Baik Pak Her. Oh ini kalau Pak lihat ya kan semuanya konsep semua ini kamu sampaikan kan. Nah, terus bagaimana nih di di end session dulu powerpoint-nya supaya Pak bisa komunikasi. Ya Pak, sebentar Pak. Ya, oke. Sudah Pak. Nah, ya. Ini siapa juru bicaranya untuk si Brilliant juru bicaranya ya. Oke. Tadi kan sudah cukup banyak kelompok ini memaparkan, menyampaikan beberapa konsep tentang human resource management. Nah, sekarang kalau misalkan konsep kamu bawa ke dalam rekonstruksi, ya 1 atau 2 dah ya. Tadi kan beberapa saya perhatikan ada, corporate itu ada culture-nya yang harus membawa atau meningkatkan kompetensi dari seluruh organ dalamnya, seperti itu ya, artinya punya corporate culture gitu ya. Lalu yang kedua, setidaknya di slide beberapa ya, slide yang cukup baik, ada 8 item itu slide beberapa ya? Ada yang kamu tunjukkan tuh Pak. Yang bagian mana ya Pak? Yang ada 8 item tadi, yang cukup banyak tadi rinciannya gitu. Oh, coba. Saya tunjukkan dulu Pak. Boleh, nggak apa-apa, dibuka dulu. Coba mana? Pelan-pelan. Saja. Nah, ini. Ya. Yang ini, Pak. Ya, tadi kan satu yang Pak tanyakan adalah mengenai corporate culture ya. Itu ya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai di pemeliharaan, atau mungkin kalau saya boleh bertanya pada poin ini kalimat nggak tuntas nih, pengorganisasian mestinya nih, bukan pengorganisasi, kurang itu. Kalau pengorganisasi berarti kan subjeknya. Coba nanti ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana sih prakteknya yang namanya corporate culture pada proyek konstruksi? Itu. Yang kedua, di bagian atau di item pada pengorganisasian itu seperti apa praktek yang ada di dalam rekonstruksi kaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dipikir dulu ya, dipikir bukan berarti terus kamu meskipun Pak tidak lihat, tapi kan seringkali kan sebentar di Google dulu ini yang menjadi problem sekali begitu. Ya, jadi mestinya dan tidak seperti itu, jangan biasakan seperti itu, mestinya sudah siap dengan segala pertanyaan akan muncul begitu. Silakan beri kesempatan. Jangan lupa absen ya. Silakan. Siapa yang mau menjawab ini? Ayo, ada yang mau memberi respon kelompok ini? Ayo. Pak Her, boleh minta tolong diulang lagi Pak Her tadi? Kurang jelas. Ini tadi kan waktu presentasi kamu menyebutkan ya, Iya Pak Her, mengenai corporate culture ya. Betul ya? Iya benar. Itu artinya
bagaimana sih praktiknya corporate culture pada organisasi proyek produksi. Satu itu ya, bagaimana prakteknya gitu ya. Yang kedua, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 item kan? Ada Ya, benar, Pak. perencanaan, pengorganisasian. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih prakteknya pengorganisasian atau implementasi dari item yang kedua ini, ya, dari fungsi dari SDM ini. Ya, paham ya yang bertanyakan ya? Paham, Pak Her. Ya, oke, saya coba jelaskan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Oh, wah, dengan cepat langsung dapat ya. Ya, jelaskan tadi mengenai corporate culture tadi, bagaimana untuk prakteknya. Untuk yang ini akan dijelaskan oleh David Marcelo, Pak. Silakan. Oke, silakan. Silakan, David. Ini yang pertama, kedua pertanyaannya. Silakan dijawab. Sebentar, Pak. Ya. Mana ya? Nemu. Oke, jadi ini ada contoh struktur organisasi ini. Di organisasi kan itu pasti ada project manager, terus ada di bawahnya itu. Jadi ini ada pembagian dari itu organisasi itu dibagi sesuai dengan pekerjaannya, gitu. Terus. Soalnya kan ya di diskusi ya. Ya, Nah, kalau organisasi itu kan sebenarnya tiap-tiap proyek itu pasti punya bentuk organisasi yang berbeda-beda. Iya. Karena tidak sulit untuk merespon apa yang Mbak tanyakan, bahwa satu yang ada yang namanya itu kan setelah prakteknya begini, prakteknya loh ya. Kalau kita ada di pelaksana sebagai kontraktor itu kan satu ada yang namanya office staff, artinya sebutlah sebagai headquarter atau kantor pusat begitu kan, yang pertama. Tapi tiap-tiap proyek itu bisa berbeda-beda, artinya office itu membentuk satu tim ya dari PM, kemudian seakan-akan tanda kutip ini ada sebuah tim lapangan ya dari PM, ada SM, lalu juga pengadaan sendiri. Nah, bila pengadaan itu juga bisa dibagi dua, apakah semua bergantung pada pusat ataukah memang dari office itu mengalokasikan sebut ya, misalkan ya untuk proyek ya sebutlah yang paling simpel barangkali kita sebut untuk hotel gitu ya, 5 lantai gitu ya. Anda diberikan keleluasaan ya, PM itu diberikan kebebasan untuk mengelola dana misalkan 40M gitu ya. Nah, ini berarti slotnya harus selesai kan, artinya semua pengadaan boleh Anda lakukan di project, artinya ada sebuah kebebasan. Tetapi ada juga model yang lain ya,
semua pengadaan untuk kebutuhan materialnya itu semua dikendalikan dari kantor pusat begitu. Jadi berbeda-beda. Jadi setiap proyek itu membentuk organisasinya itu menjadi unik di sini. Nah itu kan kita bisa belajar dari proyek ke proyek itu sekali lagi bahwa saya yakin bahwa ada teman-teman yang hadir di kelas ini kan barangkali ada yang sedang menjalani sebutlah praktek. Nah, dan di dalamnya itu bicara mengenai organisasi. Yang kalau kita compare, kita bandingkan pasti ada beda-beda. Tidak ada yang sama begitu. Artinya apa? Pengelola sumber dayanya itu bisa beragam. Satu bisa memang bisa di create dari analisis satu tim yang di tim di lapangan itu ada office. Pak, tapi ada nggak konsultan seperti itu? Ada juga. Ya, jadi terutama saya katakan untuk CM lah ya. Tapi kalau perencana hampir semuanya ada home base-nya ada di office lah ya. Hampir jarang perencana itu fungsinya seperti kehadirannya itu tidak seintens CM atau pelaksana. Dia diperlukan kalau memang ya pasti begini. Kalau perencana itu secara organisasi ya, di sana ada fungsi dari tim leader, ada fungsi dari tenaga ahli. Nah, satu tim leader banyak tenaga ahli. Tapi fungsinya perencana ini tidak stay full di site begitu. Beda dengan CM, beda dengan pelaksana. Nah, lalu organisasinya bagaimana Pak? Perencana itu keset kalau sebetulnya ada kewajiban melekat bahwa dia melakukan monitoring berkala atau sebutnya pengawasan berkala ya yang dilakukan dalam satu pekerjaan beberapa kali. Nah, sekali itu di akhir kontrak. Artinya kita lihat struktur organisasi di proyek itu bisa banyak ragam. Artinya kita mau bicara di mana ranahnya, di pelaksana ataukah di konsultan perencanaan atau di CM. Ya, itu berbeda-beda. Ya, kalau pelaksana, Anda pernah sampaikan satu proyek itu bisa jadi ya Pak Wakil pernah sampaikan di kelas CM ya, satu proyek itu bisa jadi sampai 4 PM loh, meskipun satu lokasi. Pak, bagaimana mungkin bisa 4 project manager? Karena di proyek itu ada 4 tower yang sama ketinggiannya, sama luasannya, sehingga harus setiap tower dipimpin oleh satu proyek, meskipun satu corporate begitu. Ini sebuah potret, sebuah contoh yang sangat mungkin berbeda-beda di prakteknya pada setiap pelaksana begitu. Perencana beda lagi, MK beda lagi seperti itu. Nah itu begitu David Marcelo. Iya Pak. Ya, Mas Rizky ya. Oh iya Pak Her. Ya itu Mas, jadi mestinya dibaca lagi. Terus bagaimana dengan yang tadi yang pertama? Yang corporate cultural itu ya Pak Her. Seperti apa contohnya? Atau bagaimana prakteknya di dalam rekonstruksi itu ya? Corporate culture. Mungkin kalau menurut saya itu ada semacam kayak pembagian gitu ya Pak Her. Jadi tidak pembagian apa? Kan misal kalau ada proyek itu tiap-tiap bagian maksudnya diberikan kepada yang ahlinya. Mungkin di bagian seperti struktur pondasi itu khusus PT ini, terus nanti yang bagian
kolom, balok gitu nanti yang lain lagi seperti itu, Pak. Mungkin saya guru culture saya itu kan budaya perusahaan kan. Budaya perusahaan ya. Nah, mungkin ada juga soalnya kalau yang dulu kan ibaratnya dipegang satu kesatuan gitu mungkin, Pak. Kalau saya yang baca bagian saya, Pak. Oh, yang enggak begitu, Tem. Yang namanya. Iya. Yang dulu di Brilian, jubirnya kan jubirnya kan bukan hanya Mas Rizky kan. Yang lain juga punya kontribusi dong. Yang lain punya pendapat. Apa coba? Ayo, jangan diam aja. Kalau saya kurang lebih sama kayak Ahmad, Pak. Terus? Iya, ada. Nanti Brilian, Pak sama dengan jangan sama dengan Ahmad Rizky sama dengan apa? Sama dengan gitu. Ya, ayo jawab dulu. Saya ingin tahu. Jadi itu membuat jangan sebenarnya membuat saja begitu. Kalau dari saya mungkin Pak, apa dari kan manajemen sumber daya itu kita kayak mengatur karyawan Pak. Jadi semisal karyawan ada kenapa-napa mungkin perlu motivasi kerjanya kurang bagus, bisa dibantu memberikan motivasi, atau misal punya masalah dengan yang lain seperti hubungan sosialnya mungkin bisa dibantu oleh project manajemen sumber daya manusianya. Oke. Ini sebetulnya itu ya corporate culture itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan budaya organisasi. Ya, mungkin kamu pernah mendengar ya, artinya dari historia itu kan mungkin kamu pernah dengar budayakan ya. Contoh ya, budayakan 5R ya. Ada rapi, ada bersih. Artinya apalagi apa begitu. Itu sebagai salah satu yang bisa diadop ya. Pak, apakah itu harus? Sebetulnya kan corporate culture itu ya kalau reproduksi ya misalkan ya gitu. Ini contoh ya secara corporate ya misalkan kebanyakan itu kan memang dituangkan dalam sebuah slogan gitu ya. Contoh ya, competence, cohesiveness, and care. Itu sebuah culture begitu, artinya semangat di dalam corporate reproduksi itu memang dibangun untuk keadilan dan spirit di dalam mendeliver produk begitu. Kamu perhatikan beberapa nanti kalau barangkali teman-teman yang KP yang pas masuk di kontraktor nasional ya BUMN ya ataupun mungkin barangkali nasional cukup bergengsi begitu ya. Memang kadang-kadang setiap pagi itu mereka ada sebuah briefing yang selalu memberikan sebuah spirit atau semangat ya bekerja. Misalkan hari ini ya atau yang praktek yang real aja. Mereka berusaha untuk meng-create atau menciptakan sebuah kondisi share accident. Di mana project harus share accident. Itu sebuah yang dikenal sebagai corporate culture, core value. Dia nggak mau dia beratnya share accident. Artinya setiap project yang dia kerjakan tidak boleh ada kecelakaan sama sekali. Ya, tapi lagi-lagi Pak, kalau demikian apakah tidak boleh kalau ada pekerja yang misalnya saya sebut contoh ya, ada yang lupa karena misalkan ya kenapa aku begitu ya sepanjang lagi-lagi tingkat kecelakaan itu bukan beda-beda, ada sebuah kalau itu kaitkan dengan peristiwa ada yang tangible, ada yang intangible begitu, ada yang kelihatan dan yang nggak terlihat begitu kan. Nah itu contoh ya dia membangun spirit dengan cara tadi misalkan zero accident in every project for us begitu. Nah, itu sebuah spirit, artinya sebuah core value atau nilai bersama. Sehingga tadi kamu sampaikan bahwa corporate itu harus mampu membawa pertumbuhan bagi seluruh SDM-nya kan. Nah, tapi kalau tidak punya sebuah basic, sebuah basic spirit, satu sampai begitu. Ya, kamu lihat di project nanti, ya barangkali beberapa nanti yang sedang ataupun mau masuk atau yang baru mulai begitu, kamu lihat
habitnya atau kulturnya apa sih? Ada nggak Pak yang lain selain itu? Contoh ya, saya sebut aja lah ya, PTPP sebagai green kontraktor begitu ya. Dimanapun ya, saya perhatikan beberapa kali itu di dalam mendesain chatline selalu ya Pak, itu arahnya ke green kontraktor begitu. Artinya itu sebagai sebuah spirit bahwa dalam bekerja pun itu kami selalu berusaha untuk misalkan ya paperless, kemudian contoh dress code mereka kan itu sebagai contohnya kan bisnya minimalkan waste begitu. Itu sebagai sebuah contoh artinya praktek ya yang didasar dengan green construction itu atau hijau gitu. Green kontraktor hijau gitu. Itu beberapa contohnya corporate culture itu ya. Dibaca Mas supaya tidak tidak sekedar menyampaikan. Saya tidak tahu loh ini Pak baca ini kan hampir semuanya adalah sifatnya dari konsep semuanya begitu. Lalu contoh prakteknya apa? Sekali lagi belajar dari asli kelas itu kadang-kadang ada yang bagus loh. Saya tidak tahu apakah di kelompok ini atau tidak ya. Saya lupa, tapi ada sebuah konsep yang ditawarkan kemudian diberikan contoh ya dari praktek. Mungkin tepat sekali tidak, tapi ada effort untuk mengaitkan. Itu ya, Mas Brilian, lalu David, kemudian Rizky, gitu ya. Sehingga ada sebuah added value lah yang kita bisa dengarkan bersama-sama begitu. Begitu. Baik Pak Aher, terima kasih Pak Aher. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya menjawab sendiri. Yuk, baik, silakan baik. Atau mungkin yang lain. Silakan. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok Clifford. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang berpresentasi, silakan untuk kelompok Marcella. Silakan kawan-kawan. Kelihatan belum ya? Sebentar, pelan-pelan. Ya. Bisa Pak, Marcella, Rizky. Ya oke. Semuanya lengkap? Lengkap Pak. Lengkap Pak. Oke. Baik. Silakan Pak Rizky. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Ya. Selamat pagi Pak Her dan teman-teman. Kelompok kami akan membawakan presentasi tentang Project Quality Management dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marcella Febriani Jeudo dengan NIM 17B10076. Yang kedua ada Rizky Haryamukti dengan NIM 17B1115. Yang ketiga ada saya, Immanuel Bayu, dengan NIM 17B1120. Dan yang terakhir ada Alicia Nugrani dengan NIM 17B1140. Dalam pelaksanaan konstruksi, salah satu sasaran pengelolaan proyek yang utama adalah pemenuhan syarat mutu. Mutu sendiri merupakan salah satu nilai yang dapat menunjukkan baik atau tidaknya suatu barang dan jasa atau produk. Di dalam dunia konstruksi, pemenuhan mutu dipenuhi dengan berbagai persyaratan. Persyaratan mutu tersebut diantaranya mutu pada peralatan, material, dan juga cara kerja atau metode pelaksanaan. Di Indonesia sendiri, pemenuhan persyaratan mutu dilandasi dengan adanya Standar Nasional Indonesia atau SNI yang berpedoman pada peraturan internasional seperti ISO, International Organization of Standardization, dan juga ANSI atau ASTM yang dibuat oleh Amerika. Ya, ini adalah outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kami. Yang pertama ada pengertian Project Quality Management, yang kedua ada prinsip Quality Management, yang ketiga ada aktivitas utama Quality Management, dan yang selanjutnya terakhir ada penerapan contoh Quality Control. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sheila. Ya, baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Her. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan beberapa definisi atau pengertian dari Project Quality Management. Nah, yang pertama itu apa sih itu proyek? Jadi proyek atau suatu proyek adalah suatu aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber anggaran dana serta sumber daya yang tersedia
dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk menciptakan suatu produk. Oke, next. Nah, selanjutnya, apa itu mutu atau kualitas? Jadi menurut Philip B. Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan, di mana suatu produk yang memiliki mutu sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan. Terus yang kedua, menurut Feigenbaum, jadi mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction, di mana suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Oke, next. Nah, selanjutnya ini apa sih itu manajemen? Nah, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, efektif di sini berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien itu berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara terorganisir dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini apa itu Project Quality Management? Nah, Project Quality Management adalah suatu proses yang diperlukan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa suatu proyek akan memenuhi kebutuhan seperti kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek, dan menerapkannya dengan cara seperti perencanaan mutu, jaminan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iman. Ya, selanjutnya ini adalah 7 prinsip utama dalam quality management. Yang pertama ada, Yang pertama ada customer focus atau fokus pelanggan. Hal ini merupakan prinsip utama manajemen mutu yang harus diperhatikan adalah bagaimana memenuhi persyaratan dari pelanggan atau bahkan melebihi ekspektasi yang diberikan. Dengan artian paham akan kebutuhan masa kini dan masa depan. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Pemimpin di semua level harus memiliki kesatuan tujuan dan arah, supaya setiap pihak yang terlibat mencapai sasaran mutu. Tak lupa mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah engagement of people atau keterlibatan orang. Dalam suatu proyek, semua orang yang terlibat merupakan orang yang kompeten, dapat diberdayakan dan dilibatkan. Intinya semua orang berpengaruh. Yang keempat ada proses approach atau pendekatan proses. Suatu hasil yang baik dapat diraih dengan proses yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis. Yang kelima ada improvement atau perbaikan. Perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan tingkat kinerja dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, bahkan menciptakan peluang baru. Yang keenam, ada evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data dan informasi. Data dapat diperoleh dengan cara observasi, pengukuran, tes, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada relationship management atau manajemen hubungan. Agar mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan mengelola hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya, ada aktivitas utama Project Quality Management. Ada 3 aktivitas utama, yaitu Quality Planning atau perencanaan mutu, yang kedua adalah Quality Assurance atau penjaminan mutu, dan yang ketiga ada Quality Control atau pengendalian mutu. Selanjutnya, yang pertama ada Quality Planning atau perencanaan mutu. Quality planning itu dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Atau bisa disebut juga proses menganalisa dan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai proyek. Quality planning juga bisa diartikan sebagai proses merencanakan strategi pencapaian kualitas. Di quality planning terdapat 3 output. Yang pertama ada Quality Management Plan, yang kedua ada Quality Matrix, dan yang ketiga ada Quality Checklist. Quality Management Plan
dapat didokumentasikan secara formal maupun informal. Namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Output yang kedua ada quality matrix. Quality matrix digunakan saat proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas. Contoh dari quality matrix itu ada failure rate yang dapat menghitung tingkat kegagalan. Dan yang terakhir, output terakhir ada quality checklist. Quality checklist itu adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rizky Arya. Baik, aktivitas yang kedua adalah quality assurance atau penjaminan mutu. Penjaminan mutu merupakan keseluruhan sebuah rencana dan langkah-langkah sistematis yang dibutuhkan agar meyakinkan konsumen bahwa sistem atau instalasi yang akan diciptakan dapat beroperasi dengan hasil yang memuaskan, menurut Iman Suharto pada tahun 2001. Jadi, tujuan utama dalam penjaminan mutu pada proyek yaitu membuat tindakan untuk memberikan keyakinan kepada stakeholder ataupun pemilik proyek bahwa seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang berkaitan dengan mutu proyek akan dilaksanakan sesuai dengan standar dan syarat yang ada. Selanjutnya. Kemudian, ciri-ciri penjaminan mutu menurut Alius Rizal yaitu 1. Bersifat sistematis, yaitu pendekatan yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan seluruhnya sudah selesai dan benar sebelum kegiatan selanjutnya dilakukan. Yang kedua, dilihat berdasarkan fakta yang mengarah pada penyusunan aturan dan instruksi. Ketiga, hal yang diperlukan untuk menyusun aturan bertujuan untuk pelaporan serta berfungsi untuk mengimplementasikan sistem mutu. Dan yang keempat, diperlukan sebuah audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat dilakukan dengan efektif. Selanjutnya. Selanjutnya adalah proses yang diperlukan pada saat quality assurance, yaitu 1. Mengelola dan memeriksa manajemen risiko. 2. Melakukan pemeriksaan pada isi dokumen kontrak, spesifikasi teknik, kemudian menyusun kriteria perencanaan kerja, progres kerja, dan hasil dari pekerjaan. 3. Menganalisis dan mengidentifikasi bila mana diperlukan perbaikan dalam sistem mutu. Keempat, menyelidiki keluhan konsumen seperti pemilik proyek bila mana terdapat masalah dan ketidaksesuaian terhadap mutu bangunan. Selanjutnya. Seperti yang sudah disinggung oleh Immanuel di awal bahwa terdapat setidaknya 3 hal pemenuhan persyaratan mutu, yaitu mutu pada peralatan, material, dan cara kerja atau metode pelaksanaan. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan menggunakan rangkuman SNI nomor 3/2847 pada tahun 2002 mengenai tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Di dalam SNI tersebut dijelaskan pada saat pelaksanaan pengecoran, pertama, beton harus dicor dekat mungkin pada posisinya untuk menghindari terjadinya segregasi. Kedua, pengecoran beton harus dilakukan dengan kecepatan sedemikian rupa agar beton tetap dalam keadaan plastis. Ketiga, beton yang telah mengeras sebagian telah terkontaminasi oleh bahan lain dan telah ditambah air tidak boleh digunakan. Next. Kemudian, pada saat pengujian bahan seperti pengujian beton, pengawas lapangan berhak memerintahkan diadakan pengujian pada setiap bahan yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi. Kedua, pengujian bahan dan pengujian beton harus dibuat sesuai dengan tata cara yang ada sesuai SNI. Ketiga, laporan lengkap pengujian bahan dan pengujian beton harus tersedia untuk pemeriksaan selama pekerjaan berlangsung dan pada masa 2 tahun setelah selesainya pembangunan. Jadi, segala aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek harus sesuai dengan SNI yang ada. Nah, hal inilah yang menjadi tugas quality assurance dalam manajemen mutu untuk menjamin dan meyakinkan konsumen bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan itu mempunyai dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasarnya yaitu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI tadi. Lalu setelah penjaminan mutu selesai, selanjutnya diimplementasikan pada saat quality control. Penjelasan mengenai quality control akan dijelaskan oleh Sheila. Silakan.
Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah quality control atau pengendalian mutu. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Kiki mengenai quality assurance, di mana quality assurance itu yang memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, di pengendalian mutu ini, dia yang akan melaksanakan pengujian ataupun beberapa tindakan teknis. Nah, di mana pengendalian mutu itu merupakan suatu proses untuk melakukan tindakan-tindakan secara teknis berupa pengujian terukur dan pemeriksaan untuk memantau apakah kegiatan konstruksi telah dilakukan berdasarkan peraturan, spesifikasi, dan standar yang berlaku dalam proyek. Oke, next. Nah, dalam pembangunan konstruksi, ada beberapa metode pengendalian mutu yang biasa diterapkan dalam proyek. Nah, ini saya ambil beberapa contoh, 3 metode yang sering dijumpai dalam proyek konstruksi. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengkajian. Nah, pemeriksaan dan pengkajian ini dilakukan terhadap gambar konstruksi, peralatan dan perlengkapan, serta perhitungan desain. Nah, tindakan ini dilakukan untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa kriteria, spesifikasi, dan standar telah sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua adalah inspeksi dan pemeriksaan peralatan. Nah, di sini melakukan pemeriksaan dan melakukan uji coba, memastikan peralatan yang digunakan dalam proyek itu berfungsi dengan baik. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan saat peralatan baru saja diterima dari hasil pembelian, serta pengendalian juga bisa dilakukan ketika instalasi peralatan sedang dikerjakan atau sudah selesai pekerjaan. Nah, selain itu, pemeriksaan juga bisa dilakukan pada pemeriksaan dokumen yang membuktikan kelayakan dari penggunaan alat tersebut. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengujian dengan sampling. Nah, pengujian dengan sampling ini dapat dilakukan untuk memastikan kualitas material sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, pengujian sampling ini perlu dilakukan dengan berpegang pada prinsip yakni tetap tepat waktu, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, apa sih bedanya quality assurance dengan quality control? Coba yang pertama Mbak Alis. Yang pertama, quality assurance fokus pada pencegahan cacat. Sedangkan quality control fokus pada identifikasi atau menemukan cacat. Selanjutnya, quality assurance mencari cara yang paling efektif untuk menghindari cacat. Sedangkan quality control berusaha untuk mendeteksi kecacatan dan kemudian mencari cara perbaikan. Quality assurance membuat perencanaan, membuat prosedur dan spesifikasi atau standar proses dan produk. Quality control memastikan bahwa produk yang diinspeksi dan jika terdeteksi adanya ketidaksesuaian, maka akan ditindaklanjuti dan dibuatkan laporan. Yang terakhir, quality assurance melibatkan proses dalam menangani masalah kualitas. Dan yang terakhir, quality control melakukan verifikasi terhadap kualitas produk sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan contoh tentang penerapan pengendalian mutu material beton. Pada Sheila, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, pada umumnya untuk pengendalian mutu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Iman sama Rizky, bahwa pengendalian mutu itu terdiri dari 3 bagian penting, yaitu pengendalian terhadap material, peralatan, serta proses pelaksanaan. Nah, seperti yang kita tahu, material konstruksi yang paling utama yang dipakai yaitu adalah konstruksi beton bertulang. Nah, untuk itu pengujian material beton menjadi salah satu pengendalian yang sangat perlu diperhatikan. Nah, tujuan pengendalian material ini tentunya untuk memastikan bahwa semua elemen struktur yang digunakan sesuai dengan perencanaan sehingga menghindari kesalahan pekerjaan yang dapat menyebabkan kegagalan struktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh pada item pengecoran kolom, balok, dan plat lantai. Adapun persyaratan dan spesifikasinya, yaitu untuk mutu bahan dari balok dan plat beton itu adalah K300,
untuk kolom beton K400, dan besarnya nilai SLAM yang dipakai dalam proyek yaitu adalah 10 plus minus 2. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama adalah uji SLAM. Seperti yang kita tahu bahwa SLAM test ini dilakukan untuk mengetahui kekentalan dari beton ready mix sebelum dilakukan pengecoran. Apabila hasil SLAM test memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pemesanan, maka dapat dilakukan pengecoran. Nah, jika hasil SLAM tidak sesuai dengan persyaratan, maka pihak dari kontraktor pelaksana berhak meminta truck mixer dikembalikan ke batching plan dan diganti dengan nilai SLAM test yang memenuhi syarat. Nah, dari gambar ini, SLAM test ini dilakukan oleh pihak batching plan dengan mengambil sebagian beton ready mix seperti pada gambar, di mana pelaksanaan pengujiannya diawasi langsung oleh pihak kontraktor pelaksana dan pihak manajemen konstruksi. Nah, next. Nah, setelah dilakukan uji SLAM, adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar di mana nilai SLAM yang diperoleh adalah 12 cm sesuai dengan persyaratan sehingga pengecoran dapat dilakukan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah uji yang kedua, ada uji kuat tekan beton. Pengendalian mutu material beton pada proyek ini yaitu tujuan pelaksanaan uji ini yaitu untuk memastikan kekuatan beton di lapangan sesuai dengan kekuatan beton perencanaan. Sama halnya dengan tadi SLAM test, pengujian ini dilakukan oleh pihak batching plan. Nah, untuk pengujian ini itu dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu di tempat batching plan-nya sendiri serta di laboratorium Universitas Diponegoro. Nah, pengujian yang dilakukan oleh pihak batching plan selanjutnya dilaporkan ke pihak kontraktor dan pengawas proyek. Oke, next. Nah, berikut ini adalah hasil uji kuat tekan beton yang dilakukan ketika umur beton 14 hari. Nah, dapat dilihat bahwa uji rencananya itu K400, prediksi dan konversi umur 28 hari adalah 426,13 kg cm². Nah, dengan hasil pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa beton yang direncanakan ini memenuhi standar yang ditetapkan oleh proyek. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Silakan Pak, dikaitkan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya ada yang mau bertanya dari presentasi tentang Project Quality Management sendiri. Saya persilakan untuk teman-teman bertanya terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu teman-teman mungkin dari saya sendiri, saya ingin bertanya kepada kelompok Marcella. Misalkan ternyata di lapangan udah dilaksanakan pengecoran balok dan kolom, tapi setelah dites lagi ternyata mutunya itu kurang. Lah, tindak lanjut yang diambil itu apakah mungkin dibongkar kemudian dicor kembali biar sesuai dengan mutu, atau ada nggak sih misal kayak cara untuk peningkatan mutu beton itu waktu betonnya sudah terlanjur jadi gitu. Makasih. Mungkin pertanyaannya kayak gitu. Makasih. Shalom. Terima kasih untuk Bayu atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab dulu ya. Jadi untuk yang ditanyakan Bayu tadi kan permasalahannya ada di sampel betonnya, pengujiannya. Berarti kan dari situ sudah dapat dilihat bahwa ada kesalahan
diindikasikan bahwa vendornya itu yang membuat betonnya itu kan yang salah atau pengujian di laboratoriumnya ada yang tidak sesuai. Nah, dari situ sudah dapat disimpulkan sementara bahwa yang salah itu antara dua pihak itu. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya mungkin itu tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Apakah diperlukan pembongkaran apabila masih sempat atau perlu perkuatan dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Mas Bayu. Kalau perkuatan itu mungkin bisa dikasih tahu nggak, misal kayak metode kerjanya itu secara sederhana tuh gimana cara memperkuatnya? Kalau menurut saya perkuatan itu bisa dengan menambahkan misalkan itu pengujian untuk kolom. Jadi kan mutunya kok dicek di laboratorium nggak memenuhi. Jadi kolom itu di sekitarnya mungkin perlu ditambahkan kolom lagi seperti kolom praktis atau kolom utama di dekat situ. Karena kan berdasarkan hasil pengujian di titik kolom itu mutu betonnya tidak memenuhi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rizky. Sama-sama, baik. Oke. Tadi coba ya, tadi siapa yang menjawab? Punya Pak, apanya? Tadi siapa yang menjawab pertanyaan Bayu itu? Siapa yang menjawab tadi? Rizky, Pak. Rizky. Iya, Pak. Mas, seandainya Mas ya, tadi kamu sampaikan ditanya Bayu, seandainya kolomnya itu nggak memenuhi yang sesuai begini, ada istilah kan kalau di lapangan artinya GMD, Job Make Design kan. Jadi sebelum melakukan order dan jumlah besar ke batching plan itu kan ada yang namanya Job Make Design, atau kalau kamu di lab namanya kan Make Design begitu kan. Ada 350 komposisinya adalah semen sekian, air sekian, agregat sekian, pasir sekian begitu ya. Nah, tadi seandainya tadi nggak masuk tadi, apakah mungkin ya Mas, artinya kalau kamu sampaikan diberi perkuatan seperti apa ya? Mutunya nggak tercapai ya? Yang saya maksud itu kan sudah terlanjur Pak, dicek di laboratorium kok nggak memenuhi. Yang dicek apanya? Sampelnya. Diapakan sampel sornya. Dicek di laboratorium kan mutunya K400 nggak nyampe 400. Nah, terus saya Pak mengarahkan dulu bahwa pertanggungjawabannya kan berarti di vendor yang buat beton atau enggak ada kesalahan di laboratorium. Batching plan dong, bukan vendor. Oh iya, batching plan. Iya, batching plan atau di cekan di laboratoriumnya yang salah lah. Terus untuk perbaikannya, kalau menurut saya Pak, soalnya ya nggak apa-apa. Ya diskusi. Itu kalau boleh kalau mungkin dibongkar, karena kan mutu beton nggak memenuhi. Okay. Terus kalau perkuatan di sekitar situ bisa dibuat kolom lagi atau perkuatan gitu Pak, biar di daerah situ tuh punya kekuatan yang sama seperti perencanaan gitu Pak. Nah, kalau mutu sudah nggak memenuhi itu kan ya, kalau mutunya sudah nggak bisa memenuhi ya, nah apakah akan diterima saja begitu kan? Jelas tidak memenuhi K400, ternyata K-nya K325 gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan K-nya ketemunya barangkali mendekati 39, kita masih bisa stable kan. Kemarin yang menyampaikan apa ya? Pak lupa kelompok siapa menyampaikan ada unit test, sistem testing dan acceptance testing gitu kan. Kan tidak serta-merta ketika kita bicara bahwa kolom mutu beton itu tidak masuk, itu kan tidak serta-merta langsung dibongkar, tapi sekali lagi ya baca di SN-nya atau baca di SCI-nya kapan range atau deviasinya itu diizinkan ya. Jadi tidak nggak serta-merta langsung dibongkar, tidak loh, saya sampaikan begitu, tidak demikian ya, nggak demikian begitu ya. Tapi pasti bicara
standar dulu, artinya keberterimaannya itu boleh deviasi itu berapa persen toh ya. Jadi kita mesti belajar kalau kamu bicara mengenai kualitas ini mesti harus tahu standarnya dulu ya. Bicara contoh begini ya saudara, ini Pak Her pause dulu ya karena ini agak sedikit sensitif. Jadi gini, ini pengalaman aja Mas. Iya Pak. Kalau kita punya pekerjaan ya, terutama di pemerintahan ya, itu ada masanya pasti akan di audit oleh BPK kan. Nah seringkali penggarisnya tanda kutip itu alat ukurnya bisa beda-beda ya, meskipun contoh aja ya, misalkan ya kita bicara jalan gitu ya dengan lapis pertebalan itu misalkan ya 10 cm gitu ya, sepanjang 1 kilo ya. Seandainya ditemukan ada section atau pada kilometer sekian itu atau pada sekian ternyata nggak sampai 10 cm ya, itu kan yang nggak kamu merugikan negara ya. Tapi sementara ini contoh case yang lain ya, kalau kita bicara misalkan ya kalau kita menawarkan pada pihak pekerjaan si penyedia, si pengguna jasa ini ya, di kontrak itu kamu mengatakan bahwa untuk pekerjaan clearing itu mestinya 3 unit ekskavator. Tetapi prakteknya kamu mengatakan tuh Pak, 2 aja selesai Pak, dengan waktu yang sama 2 selesai. Kamu tawaran 3 tapi prakteknya 2, itu bermutu nggak? Itu dulu. Bermutu nggak itu? Tidak Pak. Nggak bermutu. Kenapa nggak bermutu? Tidak sesuai perencanaan Pak. Ya artinya apa yang kamu tawaran itu nggak bisa kamu penuhi. Bukan tidak bisa penuhi, artinya loh, 3 menjadi 2 ekskavator, lalu meskipun selesai waktunya dan benar pekerjaannya, tapi itu dianggap merugikan. Jadi artinya kualitas itu kan bicara apa yang dijanjikan harus dipenuhi begitu. Nah oleh karena itu tadi bicara kembali ke masalah Tia dan Bayu ya, tidak serta-merta harus dibongkar loh, belum tentu ya. Pertanyaannya itu kan bisa jadi semua itu bisa dialami di lapangan kan. Yang pernah juga share bahwa di Jakarta pernah mengalami ada satu balok precast yang 3 hari tidak bisa mencapai inisial setnya begitu. Kalau itu memang no choice, artinya tidak bisa mencapai inisial set loh ya, nggak bisa mengeras selama 3 hari pasar begitu kan. Nah artinya ya no choice, harus diulang, dibongkar lagi itu. Tetapi tidak serta-merta, belum tentu saya katakan, belum tentu. Artinya solusinya itu begini, kalau misalkan tidak memenuhi ya, apa harus dibongkar belum tentu. Tapi mungkin saja perkuatannya tadi, 1, apakah mungkin artinya di retrofit, mungkin saja loh ya, di retrofit ya dengan IWFK. Dan pertanyaannya ketika di retrofit itu mau nggak perencanaan arsitekturnya menerima kondisinya akan berbeda, mungkin ada tambahan pertebalan, mungkin saja begitu ya, tetapi belum tentu ya. Mesti baca lagi ketika bicara mengenai quality, kembalikan pada standarnya dulu ya. Standarnya apa ya? Kalau kita bicara mengenai beton pasti ke SCI, ke SCI berarti ke SNI. Bicara apa dia? Artinya keberterimaannya tuh, artinya kalaupun dikatakan tidak memenuhi itu sampai sejauh mana begitu, belum tentu saya katakan. Ini dari sisi best practice yang Pak R pernah artinya sampai sejauh ini ya. Tapi kalau misalkan dari awal tadi digambarkan oleh Mbak Marcella, ada Slamtras dan sebagainya, itu kan sebagai sampai desain itu sebagai proses kan, pasca dari pelaksanaan butuh tes beton. Nah itu kan pasca terpasang, tapi di awal sudah dilakukan Slamtras. Ketika tidak ya, dalam hal ini lagi-lagi ketika tidak mampu memenuhi syaratnya ya, no choice, harus di reject, dibalikin aja, nggak apa-apa. Itu sah-sah aja gitu ya. Lebih baik kalau Anda dengan pekerjaan seperti ini, lebih baik itu
ya yes or no aja. Jangan berikan sebuah slot untuk negosiasi. Ya, oke. Coba kalau ingin bertanya ya, satu atau dua lah ya. Coba slide berikutnya. Ya, coba lagi ada SYSTM dan ANSI. Ya, lagi tadi ya, ada 3 level tadi ya. Terus lagi ada. Nah, stop. Nah, tanya saya. Kalau kita lihat di sini ya, coba setidaknya Pak pernah bicara hal ini sih di pekan yang lalu ya. Kalau satu quality planning, QA, QC itu bedanya apa sih yang paling hakiki sebenarnya? Kalau hierarkinya itu yang betul yang mana? 1, 2, 3 atau 1, 3, 2 atau sebaliknya, atau mungkin barangkali 2, 1, 3 atau seterusnya begitu. Yang betul yang mana? Atau kamu punya pendapat yang berbeda? Bagaimana hierarki yang sesungguhnya, yang seharusnya? Kalau menurut saya 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang lain. Mas Bayu. Iya, sama Pak. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Mbak Alicia? Menurut saya 1, 2, 3 karena sesuai dengan urutan pekerjaannya, Pak. Ya. Menurut ya, seharusnya itu ya begini. Kita bicara tidak dalam konteks angka, tapi begini. Quality planning itu ya, yang namanya quality plan, ya tadi contohnya sih Pak, kalau di akhir sesi kan sudah sampaikan. Ada tadi pada mendahului kan ada GMD, job make design ya, yang kan make design begitu, itu satu quality planning. Yang kedua itu mestinya QC. QC itu kan level yang paling awal sebetulnya dilakukan. Contohnya apa? Contoh ya, QC ya. Kalau pasir masuk ke batching plan, ya pasir loh ya. Pasir di batching plan, itu kan pasti dilakukan pengujian terlebih dahulu tuh. Sebelum dikirim total loh ya. Minta sampel dulu, kemudian nanti diuji. Nah, kadar lumpurnya itu memenuhi atau tidak begitu. Ketika baru dikirim begitu kan. Nah, itu paling mudah seperti itu. Ketika berkunjung atau kita memilih vendor untuk pasir itu kan, itu cara paling mudah seperti itu. Baru kemudian quality assurance, itu dia menjamin bahwa prosesnya ya dari mulai di batching plan sampai nanti pasca acceptance testing itu mampu digambarkan itu. Nah, QC itu kan sebatasnya hanya sesuai atau tidak jumlahnya. Itu dulu levelnya. Kalau QA itu menjamin semua prosesnya itu mampu didemonstrasikan. Kalau kamu menjanjikan bahwa Pak, setiap kali kami mau mengirim ready mix ke site 1 ya, kami itu punya tahapan atau punya proses, kami meminta owner untuk lagi-lagi bicara mengenai GMD, job make design. Ya, kedua, proses berikutnya adalah semua material dipastikan sudah lolos QC, bukan QA dulu ini. Ya, lolos QC dulu. Ya, setelah itu dipastikan truk pasti itu bersih di kalau orang boleh bilang bahasa yang simple di lapangan itu adalah mengatakan genongnya itu loh, gentongnya truk itu bersih. Ya, setelah itu baru kemudian semua penyusun dari beton ini masuk ke paint mixer sesuai dengan job design. Lalu baru masuk ke ready mix, kemudian setelah itu ada segel. Segel itu untuk menghindari terjadinya kebocoran beton di tengah jalan. Ya, di era 90-an itu kan cukup ya, Pak pernah alami di 90-an itu kadang-kala ada bocor di tengah jalan begitu kan. Nah, sekarang menggunakan segel. Setelah itu ketika mau keluar dari batching plan, maka setiap truk akan mendapatkan sebuah
surat jalan. Nah, sampai di site dimintakan tangan jam berapa masuk ke proyek, kemudian jam berapa bongkar beton, jam berapa dia keluar dari proyek. Lalu kembali lagi packing plan. Nah, proses ini itu digambar pada bagian QA. Maka QC itu levelnya dibanding QA, ya hierarkinya lebih levelnya berbeda. Ya, QC itu paling awal sebetulnya sih. Hanya membedakan levelnya itu hanya saja sesuai atau tidak jumlahnya, kuantitinya. Belum bicara mengenai bagaimana cara menjaminnya begitu. Ya, jadi hierarkinya di dalam taksonomi quality management itu yang paling bawah itu sebenarnya quality di level kedua di level kedua itu quality control, kemudian quality assurance control bisa mampu mendemonstrasikan semua proses itu dikendalikan, kita baru bisa mengatakan bahwa produknya adalah punya mutu, punya standar. Ya, itu. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sedikit ya pertanyaan buat Pak Her begitu. Dari Pak Her buat kelompok kamu itu. Tolong diskusinya ini ya, kalau nanti di report kan pasti ada bagian akhir ya, apa yang ditanyakan oleh teman-teman itu kamu record, kamu tuliskan gitu, sehingga diskusinya apa. Ya, tidak sekedar hanya presentasi, lalu membuat report, kemudian di dalamnya itu ada bagian sebelum di bagian penutup lah ya, sampaikan ada diskusi apa di sana. Sehingga tiap kelompok pasti menjabarkan apa pertanyaannya yang ditanyakan pada kelompok kamu. Begitu. Begitu. Mbak terima kasih Pak. Alicia dan semuanya. Itu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Baik. Oke. Nanti tolong ya Pak, ini semua kelompok diarsip ya Pak untuk pertanggungjawaban nilai Pak Her ya di mata kuliah ini ya. Gitu. Baik Pak Her. Ya, oke. Ya, baik. Ada yang mau sampai sisa kurang 20 menit lagi tuntas di Pak Her, mata kuliahnya baru di materi ketiga belum tuntas semuanya ini. Gitu. Baik Pak Her, adakah kurang kuliah Pak? Utang session nggak Pak ya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya, berarti semua sudah secara kuantiti sudah on schedule ya. Tidak ada yang ketunda kuliah ya. Iya Pak. Ya baik, kalau ini nanti Pak R bagi dulu aja, nanti Pak R jelaskan di minggu depan karena waktunya nggak cukup, tinggal 20 menit aja. Jadi mungkin next time satu kelompok maksimal setengah jam aja lah ya. Jadi presentasi 4 jam, diskusi 4 jam, nanti berikutnya begitu. Ini nggak cukup waktu sampai hampir setengah 1 nih. Ya, betul ya. Baik. Saya terima kasih untuk di siang hari ini sudah diorganisasi dengan baik kelasnya pada pagi hari ini. Semoga next kelompok berikutnya kalau presentasi minimal lah coba diberikan sebuah insight di dalam prakteknya ya. Jadi coba digali lagi ya beberapa case. Kalau topiknya umum sih silakan ya, boleh cost management, tapi tolong coba dikaitkan dengan beberapa praktek yang ada sehingga sedikit tidak lah sampai mungkin tepat sekali tidak, tapi minimal memberi sebuah insight bagi kita semua yang mendengarkan itu ada gambaran lah ya. Mungkin di minggu ke-7 Pak ada kuliah tamu dari APG ya, bicara mengenai cost control ya. Kuliah tamu dari PT APG, anak perusahaannya Adikarya, untuk yang mengerjakan proyek di BSP Palembang untuk memberikan kuliah umum di 2 kelas ini ya. Dari Bayu silakan Bay, ada closing statement Bay. Baik Pak Her. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Her yang telah mengadakan perkuliahan pada hari ini. Jadi hari ini terdapat 2 kelompok yang presentasi. Pertama kelompok Clifford dan yang kedua Marcella. Clifford dan kawan-kawan yang mempresentasikan tentang Project Human Resource Management mengatakan bahwa secara
sumber daya manusia terbagi menjadi 5 generasi. Kemudian, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia berdasarkan 4 prinsip dasar. Kemudian, terdapat 10 fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegritasan, pemeliharaan, kedisiplinan, dan yang terakhir pemberhentian. Kemudian dalam diskusi, Pak Her menambahkan bahwa budaya organisasi atau corporate culture adalah sebuah kebiasaan suatu organisasi dengan tujuan positif. Contohnya adalah briefing setiap pagi sebelum kerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Kemudian di presentasi yang kedua, Marcella dan kawan-kawan mempresentasikan tentang Project Quality Management. Menyatakan bahwa yang paling penting dalam manajemen kualitas adalah pemenuhan mutu. Kemudian apa sih itu pemenuhan mutu? Yaitu suatu produk dianggap bermutu ketika konsumen merasa puas. Ada 7 prinsip manajemen kualitas, yaitu customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, dan terakhir relationship management. Kemudian aktivitas utama manajemen kualitas dibagi menjadi 3, yaitu quality planning, quality assurance, dan quality control. Kemudian dalam diskusinya Pak Her menambahkan terdapat deviasi pada mutu beton. Jadi jika terdapat ketidaksesuaian mutu, tidak serta-merta harus langsung dibongkar. Perlu pengkajian ulang untuk menentukan keputusan yang diambil. Sekian Pak Her, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi setiap kali kuliah Pak Her memang minta untuk memberikan sebuah closing statement ya, sehingga ada beberapa poin-poin yang menjadi penting yang harus menjadi sebuah catatan di setiap kali presentasi, baik dari Pak Her maupun dari beberapa kelompok yang presentasi begitu. Ya, baik. Bayu, terima kasih untuk waktunya sudah diatur oleh Pak Her ini. Selamat jalan semuanya. Jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Sehat selalu. Selamat siang dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih, Pak Her. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.